Dan di dalam hadirat-Mu kami dapatkan semua kekuatan, kemampuan yang dari Engkau. Terima kasih kami bisa menikmati Tuhan pujian, penyembahan, tarian di dalam hadirat-Mu. Biar ini terus Tuhan kami nikmati di dalam perjalanan kami. Dari hari ke hari Engkau ada di dalam kami, dan tidak ada alasan kami untuk kami takut menghadapi masa depan, untuk kami tidak menjadi lesu Tuhan, karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang melimpah yang memberi kami kuat dan bisa melihat semua jalan-jalan. Terima kasih Bapa. Biar kembali Tuhan di pagi hari ini kebenaran firman-Mu akan membuka mata hati kami, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Justru kuasa-Mu makin nyata di dalam kegelapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Shalom. Mudah-mudahan belum tidur. Tapi luar biasa. Makasih Ibu Nani untuk kesempatan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus terbiasa kuat ya. Untuk dalam hadiratnya rasanya sih sulit untuk ngantuk sih, yang saya rasa begitu. Karena itu adalah kekuatan yang saya lihat pada waktu di dalam hadirat Tuhan, kelesuan itu pasti hilang. Saya ingat pada waktu acara seperti ini, pernah dulu di Semarang lagi acara Bahtera. Bukankah ada satu momen di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesus hadir 24 jam. Dan kita disuruh 3 jam dari KOC, 3 jam dari mana, ganti-gantian selama 24 jam. Nah pada waktu dengar seperti itu, kami disuruh pilih jamnya jam berapa. Tapi pada waktu saya terima secara pribadi, saya cuma merenungkan, Tuhan hadir 24 jam. Terus saya diingatkan firman-Nya, di mana Tuhannya berada, di situ hamba-hambanya berada. Terus saya doa begini sama Tuhan, Tuhan, kalau benar-benar Kau hadir 24 jam seperti hamba itu bicara, bagaimana mungkin saya pulang? Kan gak mungkin gitu loh. Nah disitulah saya mulai mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak akan pulang 24 jam, saya akan duduk di sini. Nah disitu pada waktu saya mulai dan menjelang mengantuk sekali saudara seperti itu, saya langsung berlutut ke lantai. Sementara kan ada firman dibagikan atau pujian, saya mulai ngangkat tangan, saya menyembah secara pribadi. Dan pada waktu saya rasakan hadirat Tuhan turun, saya fresh lagi, bangkit lagi, nyembah lagi. Di saat saya mau ngantuk, saya berlutut lagi, saya angkat tangan lagi, seger lagi. Dan itu saya buktikan bahwa benar dalam hadirat Tuhan 24 jam tidak ada rasanya saudara. Dan saya berhasil sampai pagi. Walaupun saya katakan Tuhan, kalau sampai saya ketiduran, nggak sengaja Tuhan, tapi Kau tahu aku ada di sini. Hanya dari kerinduan sebuah hati untuk menaruh diri kita sebagai hamba, itu membuat banyak sekali Tuhan nyatakan bagaimana pribadi Dia Allah sesungguhnya seperti itu. Dan juga di dalam perjalanan hidup ya, kita bisa lihat bahwa makin ke depan ini, di tengah ketidakmustahilan dunia makin gelap ya, dan sudah pakai logika, pakai segala macam teknik, segala macam yang pakai kekuatan manusia, pikiran manusia, analisa. Dan kita lihat bahwa itu sangat bertentangan dengan kehidupan kita, di mana kita terbiasa hidup dengan iman, sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, jadi di dalam kehidupan kita tahu bahwa pada Yesus di dalam kita seperti itu, maka kita akan bisa lihat bahwa kehidupan kita tuh berbeda. Kita tidak lihat dari fakta, tapi kita hidup dari janji-janji Tuhan. Nah itu yang saya rasakan di dalam perjalanan ya, pada waktu sudah mentok jalan seperti itu. Dan saya cuma bilang, Tuhan kalau Kau berikan satu firman saja dalam hidupku, pasti itu akan membuat jalan keluar. Dan itu terbukti saudara. Setiap masalah apapun, detik pada waktu suara Tuhan ya melalui firman-Nya itu menjadi rema, itu pasti ada jalan keluar. Nah hari ini saya cuma mengingatkan, ke depan kita nggak tahu apa yang makin terjadi gitu loh. Cuman saya mau punya iman seperti anak kecil aja saudara. Saya cuma mikir begini, selama aku punya Tuhan, aku nggak perlu takut. Amin. Nah dan kita rasakan bahwa sebelum tahun 97 tuh saya hidup tanpa Tuhan karena tidak ada yang Kristen. Jadi hidup penuh perjuangan, stres, masalah apapun rasanya pengen mati. Dan juga kadang kayaknya
tidak ada jalan keluar. Tapi sesudah 2 Oktober 97 itu merubah hidup saya. Dan saya mau katakan, dibandingkan kehidupan sebelum, ya dulu saya wanita karir seperti itu dan sudah ikut bersama Tuhan, hidup itu tidak berarti kalau tanpa Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan itu sangat berarti. Dan kita bisa lihat juga dalam keberadaan, kita taruh bahwa diri kita ini siapa? Kita punya Tuhan yang besar, ya. Secara logika, kita hidup ini bukan pilihan kita, ya. Kalau kita lihat bahwa apapun diciptakan Tuhan di dunia itu ada yang namanya manusia, ada yang namanya binatang, ada yang namanya pohon. Kita nggak bisa milih mau jadi binatang, menjadi pohon, atau menjadi manusia. Jadi kita bisa lihat bahwa itu semua pilihan Tuhan. Semua yang dalam diri kita itu adalah kehendak Tuhan. Nah, di sini kita sadarkan bahwa pada waktu kita lihat sekeliling kita, bahkan satu pasir kecil pun di dunia atau satu kerikil kecil pun itu milik Tuhan. Tidak ada yang tidak milik Tuhan. Nah, ini kenapa saya tekankan ini supaya kita sadar bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Nah, ini jangan pernah dibuang dalam kehidupan kita. Nah, kalau bisa suruh milih, kita mau milih jadi apa? Mau jadi pohon, jadi binatang, atau jadi manusia? Semua orang akan berkata bahwa kita memilih untuk menjadi manusia dan bersyukur apa yang kita mau, dan inilah kita manusia. Nah, sekarang apa yang kita mau lakukan? Nah, kita bisa lihat pada waktu kita menjadi manusia, Tuhan ciptakan sebagai manusia, yang paling dahsyat dari semua yang Tuhan ciptakan, yaitu Dia memberikan dirinya kepada kita. Dia memberikan dirinya di dalam kita. Nah, saya cuma mau ngomong kalau Tuhan ada di dalam kita dan Tuhan itu adalah Tuhan kita, kita nggak usah takut dalam keadaan apapun. Apapun yang pernah hilang dalam hidupmu, Tuhan bisa balikin kok. Rumah, uang, kesehatan bisa dipulihkan asal kita punya Tuhan. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena dalam kehidupan saya ngalamin semuanya, saudara. Hampir kehilangan rumah, hampir kehilangan keluarga, dan juga dalam kehidupan sakit penyakit. Tapi di situ pada waktu saya menyadari bahwa yang bisa tolong saya dari semua ketiga masalah ini hanya Tuhan. Maka saya katakan pada waktu kita diri kita ini kita punya Tuhan, satu lagi kita ingatkan kalau kita punya Tuhan berarti kita punya firman. Kalau firman ini adalah Allah sendiri, betul? Nah, kalau kita punya firman berarti kita punya iman. Iman itu adalah sesuatu yang kita menjadi yang tidak ada menjadi ada. Jadi betapa hebatnya kita ini pada waktu Tuhan berikan kepada kita yaitu dirinya sendiri. Amin. Jangan pernah lupakan itu di tengah masalahmu apapun, di tengah tekanan apapun. Justru di situ kamu akan kenal Tuhan, siapa Allah sesungguhnya. Dan saya rasa bahwa kalau kita menganggap bahwa kenal Tuhan itu melalui berkat, kayaknya agak sulit, saudara. Karena kalau kita bisa lihat orang Israel ya diberkati waktu keluar dari Mesir, tetap dia tidak kenal Allahnya loh. Jadi saya katakan bahwa cara yang paling baik untuk kenal Tuhan adalah lewat proses. Lewat permasalahan, lewat tekanan, dan kita bisa lihat, oh Allahku tidak pernah kalah. Amin ya. Nah, dari setengah itu kita bisa lihat bahwa Dia memberikan dirinya, firman itu juga bagian kita, dan juga firman itu adalah Tuhan sendiri. Dia memberikan dirinya itu Roh Kudus sebagai kekuasaan yang kita bisa lihat. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menjalankan kehidupan dengan semua yang namanya karakter-karakter Allah. Untuk kita bisa punya kemenangan, kita harus perlu Roh Kudus. Nah, jadi sini saya mau menyadarkan lagi bahwa pada waktu kita hidup di dunia, nanti pasti kita akan capai ya. Mungkin melalui kerajinan kita atau ketekunan kita, kita dapat harta. Ya, dapat harta, dapat rumah, dapat mobil, dapat keluarga. Tapi saya mau ngomong sama kalian, apapun yang kalian dapat, yang kalian kejar sampai hari ini, mungkin kalian dikatakan, tapi ada satu sister katakan jangan sampai jual Tuhanmu seperti itu. Nah, saya mau katakan walaupun kamu dapat apapun nanti ujungnya ya, pada waktu nafas kita berhenti, semua yang di tangan kita pindah tangan loh. Nggak ada satupun yang kita bawa. Betul, jadi saya mau nyadarkan bahwa orang yang sukses adalah orang yang bisa taruh prioritas. Ini jangan dibuang. Kamu mau dapat apapun nanti ujungnya pada waktu kita nafas kita berhenti, semua pindah tangan dan semuanya tidak akan dibawa. Seandainya kita punya tanah berhektar-hektar pun, pada waktu kita mati kita nggak perlu banyak, perlu 1 kali 2 buat peti mati. Itu pun kalau tiap tahun kita bisa bayar angsurannya, kalau nggak digusur lagi. Amin. Nah, jadi sadari bahwa apa yang kita kejar, kejarlah Tuhan.
kejarlah dirinya, kejarlah kesetaraan dia di dunia. Dan juga kita perlu kuasa Roh Kudus di bumi ini. Kita perlu mujizat di bumi ini. Kalau di surga udah gak usah pusing saudara. Kita perlu penyembuhan dari kuasa Roh Kudus di bumi. Dan kita bisa lihat mujizat-mujizat kita perlukan untuk menyatakan pada dunia. Ya, di mana dikatakan kita adalah agen-agennya Tuhan. Dimanapun kita berjalan, orang bisa lihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang masalah dalam kehidupan kita, Tuhan sudah kasih kita kuasa. Pada waktu Roh Kudus kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, tapi kenyataannya saya lihat berjalan bersama-sama dengan teman-teman ya, anak-anak Tuhan yang bisa jalan hidup dengan kuasa itu boleh bilang persentasenya nggak semuanya saudara. Bahkan saya lihat kehidupan mereka dari masalah demi masalah, depresi, bahkan mau bunuh diri, yang konseling sama saya tuh banyak bener. Dan saya katakan dari semua perkataannya nggak ada satupun dia sebut nama Tuhan. Yang dilihat adalah masalahnya begitu besar. Padahal waktu Tuhan berikan, dia berikan kuasa. Dan kenyataannya bagaimana supaya kita bisa berjalan di bumi dengan kuasa. Betul kita punya Tuhan, betul kita punya Roh Kudus, tapi kuasanya bagaimana untuk bisa berjalan, kuasa itu menjadi aktif kembali. Kita mesti menyadari bahwa di dunia semua tercatat di Alkitab. Dari kejadian itu dasar-dasar bagaimana Tuhan sudah perlengkapi kita untuk hidup sukses di dunia. Jadi hidup di dunia itu ada sebab dan akibat. Ya, di sini saya belajar mengenai kuasa yang Tuhan berikan di Kejadian 1 ya. Jadi hidup kita begini saudara. Sebabnya Tuhan lakukan ini, akibatnya kita dapatkan sesuatu. Di Kejadian 1:26 dikatakan gini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau bisa saya ganti gini, sebabnya kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, akibatnya mereka berkuasa. Jadi sebabnya kita ini ciptaan Tuhan, akibatnya kita berkuasa. Nah, sebab akibatnya lagi di Kejadian 1:28. Sebabnya Allah memberkati kalian dan saya ya, dan Allah berfirman pada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan dan berkuasa. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebab Tuhan memberkati kalian dan saya, maka akibatnya kita bertambah banyak. Bertambah banyak apa? Bertambah banyak kasihnya, bertambah banyak kesempatannya, bertambah banyak rezekinya, bertambah banyak pekerjaan-pekerjaannya di ladang Tuhan, bertambah banyak di dalam hikmat. Dan itu Tuhan karena apa? Sebabnya Tuhan memberkati kita. Nah, akibatnya juga adalah kita berkuasa dan juga menaklukkan di dunia ini. Tapi kenyataannya saya lihat kuasanya nggak ada saudara. Sebabnya betul bahwa kita ciptaan Allah, sebabnya betul bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, dibentuk oleh Allah dan kita diberkati Allah, tapi kuasanya nggak ada. Dan itu kita lihat. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa sebabnya kita diciptakan serupa gambar Allah, sebabnya Tuhan memberkati kita. Jadi yang saya katakan, bagaimana untuk kuasa itu bekerja dan kehidupan kita, nggak ada jalan lain. Kalian harus hidup dengan memiliki karakter setara dengan Allah. Karakter harus berkarakter Allah. Selama karakter kita tidak terbentuk, kalian akan berjalan dengan sia-sia di bumi. Tidak ada kekuatan, tidak ada power yang dari Tuhan bisa bekerja kepada kita. Amin ya. Nah, selama dalam proses kehidupan kita ya, kalau apa yang Tuhan sudah kasih, yaitu namanya jalan keluar Tuhan, potensi Tuhan, itu kalau potensi itu tidak keluar, kita nggak akan keluar dari masalah. Maksud saya begini saudara ya, pada waktu Tuhan ciptakan manusia semua di dunia, kembali lihat kebesaran Tuhan. Tuhan itu tidak terkalahkan. Itu yang saya kenal Tuhan saya sejak tahun 97 saudara. Makanya waktu menghadapi apapun, pada waktu saya dahulukan perasaan Tuhan, saya dahulukan kepentingan Tuhan, saya lihat selalu ada jalan keluar. Kalau kita bisa lihat bagaimana utang saya dibarisin Tuhan 3 juta US dalam waktu 3 bulan. Penyakit saya sembuh yang sudah saya tanggung 10 tahun, cuma dari 1 Petrus 2:24 dengan pilu-piluku sembuh ya, pulih kembali, dan itu saya nikmati. Keluarga dipulihkan dalam tahun itu juga. Nah, di dalam perjalanan saudara, sejak tahun 98 saya udah gak kerja. Saya full melayani Tuhan. Karena itu adalah nasar saya ngomong pada tahun 97, kalau Tuhan kau tolong masalahku, jangan penjarakan aku, jangan penjarakan suamiku, jangan penjarakan papaku. Aku janji, ya aku akan melayani kau seumur hidupku. Nah, kalau kalian lihat saya sampai hari di sini, berarti Tuhan benar-benar menolong saya tuntas. Nah, sekarang pertanyaannya, dari tahun 97 sampai tahun 2024,
kehidupan saya itu, pelayanan itu begitu banyak yang Tuhan percayakan. Nah, bagaimana saya bisa mencukupi dari waktu ke waktu? Nah, sekarang saya bersyukur tahun 97 ya. Kalau saya bunuh diri saudara ya, karena saya ngomong sama Tuhan, kalau tidak ditolong saya bunuh diri aja deh. Kenapa? Saya itu bukan orang Kristen. Saya nggak tahu mengenai istilah-istilah seperti itu. Cuma saya katakan bahwa dunia itu tidak adil. Saya tidak lari dari kenyataan. Saya tetap hadapi masalah. Tapi kalau ujungnya tetap di penjara, saya nggak mau hidup seperti itu. Nah, maka saya katakan dalam kehidupan, waktu kalian ngadepin masalah apapun, jangan lari. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk dipakai kuasa untuk mengalahkan masalah apapun. Kalian mau lari kemanapun sampai tua, itu bukan dengan pikir aku lari aku menang. Gak bakal menang saudara. Pada waktu kalian lari itu bukan kemenangan, tapi kalian menunda masalah, dan masalah itu gak akan berhenti. Tapi waktu kalian hadapi bersama Roh Kudus, disitulah kita bisa lihat kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Nah, jadi tahun 97 saya kalau bunuh diri ini yang gak akan kelihatan ya. Jadi kita bisa lihat pada waktu kita mati bukan satu yang mati. Yang mati adalah banyak sekali yang Tuhan kasih dalam kehidupan. Nah, sekarang saya jadi gembala di JKI Providensia, itu gereja untuk orang miskin, para pemulung, buruh cuci, supir angkot, bandar judi, bandar togel, itu di situ. Ya, nah dari situ saya juga kegiatan di situ, saya bilang saya nggak mau main gereja-gerejaan 2 jam. Nah, dari tempat pelayanan gereja di situ sampai hari ini puji syukur masih ada bimbel ya gratis, PAUD gratis, juga rumah duka tetap berjalan, di mana siapapun yang meninggal yang tidak diurus silakan bawa lagi ke gereja, saya urusin seperti itu. Dan juga memberi makan untuk 150 orang tiap hari. Tiap hari itu kalau 5 hari kerja berarti 750. 1 bulan kita memberi makan 3.000 orang. Itu 1 bulan. Dari tahun ke tahun kita bisa hitung ya. Nah, dari situ juga merenovasi rumah orang miskin sampai hari ini berjalan terus. Dan terakhir karena Tanah Merah sering banjir, itu bolak-balik mereka minta kasur, saya bosen ngasih mereka kasur. Nah, akhirnya saya bikin program memberi ranjang susun yang dari besi, jadi supaya nggak bolak-balik minta kasur. Jadi kalau banjir tolong kasurnya naikin ke lantai, ke tingkat yang 2 jadi aman. Nah, itu kita lakukan program itu. Dan sekarang juga sudah bertambah dengan mulai mengumpulkan, mengunjungi para lansia. Dan saya bersyukur ya, 2 bulan sebelum lansia itu meninggal, kami sempat kunjungi dia dalam keadaan kurus kering di situ karena miskin sekali seperti itu ya. Jadi kami juga bawa perjamuan kudus, karena itu tidak mungkin ke gereja. Dan 2 bulan kemudian ternyata dia meninggal. Dan waktu dibawa ke rumah duka di gereja kami, itu yang datang ternyata banyak sekali. Pada itu orang miskin sekali. Ternyata kalau dia dari marga Batak ya, itu nggak terlihat dari miskinnya, tapi dia punya kasta. Jadi ternyata kasta dia cukup tinggi, yang datang itu penuh ramai seperti itu gitu loh. Nah, jadi itulah pelayanan yang kami jalankan di Tanah Merah seperti itu. Dan juga melangkah lagi yaitu pelayanan penjara seluruh Indonesia. Saya juga baru balik dari Nusa Kambangan seperti itu. Dan juga ada panti asuhan di Kaliurang sekarang makin berkembang. Dan juga ada sekolah sekarang udah kami merangkap dari PAUD, TK sekarang sampai SD. Dan juga puji syukur kami udah bisa kerjasama dengan Kalapas. Jadi yang orang tuanya di penjara, anaknya kalau masih bayi sama kecil kirim ke tempat kami dan kami rawat seperti itu. Nah, jadi kalau kalian lihat Pak, kalau tahun 97 saya bunuh diri, bukan satu yang mati ini semua loh. Jadi jangan kalian pikir bahwa Tuhan ciptakan kita tuh sekedar. Tuhan Allah Maha Dahsyat. Dan Tuhan ciptakan itu tergantung seberapa besar kamu mau dipakai Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan untuk kita diperbesar kapasitas kita. Dan saya cuma ingatkan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Rajani itu, raja itu dikenal dari satu daerah teritorialnya. Berapa banyak yang kamu bisa kelola, berapa banyak yang kamu bisa pimpin, kapasitas kita diperbesar. Dan seorang raja itu dikenal dengan apa? Ya, kekayaannya, kecukupannya. Ya seperti itu. Nah, jadi dalam kehidupan, dan saya benar-benar lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tahun 97 saya udah nggak ada pekerjaan, hidup saya begitu melayani orang miskin ke penjara-penjara seperti itu. Dan itu perlu biaya nggak sedikit saudara. Nah, ternyata saya mulai belajari bahwa berkat di dunia itu bukan cuma kalau kita kerja di perusahaan baru dapat gaji. Ternyata bukan gaji aja yang bisa membuat kita hidup. Di antara yang namanya
gaji seperti itu, ada yang namanya berkat dari Tuhan. Itu blessing, kalau dibilang rezeki dari Tuhan. Jadi dalam kehidupan kalau kita tidak punya pekerjaan, ya kita otomatis kalau kamu nggak kerja, nggak dapat upah, jangan takut. Kalau berezekimu banyak, nggak usah takut. Amin. Biarpun dikatakan, apalagi waktu COVID itu banyak sekali kan orang di PHK. Tapi biarpun kita nggak punya upah dari dunia, kalau rezekimu dari Tuhan banyak, kamu bisa hidup kok. Rezeki itu berkat itu bagaimana saudara? Kayak saya, sejak tahun 98 nggak kerja, tapi berkat saya tuh banyak saudara. Anak saya di Singapura dapat beasiswa. Anak saya di Amerika dapat beasiswa. Anak saya di Indonesia itu 2 guru Gendi School bertobat, 2 guru India. Pada waktu bertobat terima Tuhan Yesus dikatakan, "Madam, mulai hari ini anak you yang bayar." Jadi kalian bisa lihat, biarpun saya udah nggak ada yang gaji lagi di perusahaan, tapi Tuhan berkatnya nggak pernah berhenti. Amin. Nah tambah lagi sejak tahun 97 Tuhan pakai berfirman pada tubuh saya 1 Petrus 2:24, dengan bilu-bilumu kamu sembuh. Sampai hari ini puji syukur saya sehat-sehat aja. Jadi ngirit dari uang dokter sama uang obat ya. Nah itu juga namanya berkat juga. Amin. Bahkan baru tahun kemarin saya ke Israel. Ke Israel itu cuman pada waktu kita retret ya. Retret pada hari ulang tahun saya rame-rame dengan tim, udah lama kami tuh nggak bikin retret. Terus saat itu dia bilang gini, "Mami abis ini mau kemana?" Saya bilang, "Kita minta Tuhan undang kita ke Israel." Saya bilang begitu. Baru ngomong seperti itu saudara, bulan Juli itu bisa tak bulan Agustus Oktober mendadak ada slot untuk ke Israel akhir tahun. Nah udah bilang oke, kita masuk. Jadi nggak usah pakai orang luar, dari AOC Jakarta udah cukup full 1 bus seperti itu. Nah sekarang masalahnya saya itu memang saya punya setiap saya perlu duit turun dikasih Tuhan, tapi kalau nggak ada uang di bank saya datar, paling nolnya 6, kadang-kadang nolnya 5, mainannya begitu aja. Detik turun butuh duit turun. Nah sekarang mau ke Israel bagaimana caranya? Ya udahlah doa. Nah udah gitu staf saya juga mau ikut, pembantu saya yang Mbak Miss itu yang dulu juga pada waktu bertobat saudara, dia baru bertobat 3 bulan, Tuhan bisa bikin mujizat. Pada waktu ada namanya pergi keluar itu yang 7 sidang jemaat Allah, itu pembantu saya bisa goal, bisa ikut, Tuhan yang bayar. Nah ini kali ke Israel, dia mikir-mikir gini, "Non, kayaknya ke Israel saya enggak deh." Saya diem aja, mikir dulu Mbak, doa dulu Mbak. Nah udah makin dekat bener-bener nggak mau. Terakhir saya panggil menjelang sebulan menjelang keberangkatan, "Mbak, kok boleh saya ngomong? Mbak ingat nggak? Sebelum Mbak dulu waktu baru bertobat baru 3 bulan, Mbak punya iman loh untuk pergi itu yang sidang jemaat Allah itu kan ke arah Eropa, ke Patmos, Yunani segala macam." Saya bilang ini ke Israel, kok Mbak nggak minat? "Aduh Non, kayaknya biayanya banyak." Saya ngomong ini, "Mbak, coba keadaan Mbak sekarang sama dulu tuh lebih baik mana? Sekarang Mbak udah punya rumah, udah punya kerbau, udah punya motor, masa nggak punya iman? Coba cek. Kalau memang Tuhan undang, jangan main-main." Kamu bilang nggak mau, terus dia doa lagi, doa. Sore bilang, "Betul Non, saya diundang Tuhan." Amin, kita bertiga gandeng tangan. Duit nggak punya. Bener-bener kita nggak punya uang untuk pergi ke 3 orang itu kan 100 juta lebih. Nah udah jalanin terus seperti itu. Menjelang hari H-nya DP udah bayar dulu tuh, "Mbak, kalau ini hilang DP-nya hilang $500 kan." Ya udah Non, dulu juga begitu. Oke, kita doa. Dan bener-bener sampai hari Jumat mau bayar, Kamis masih nggak ada uangnya. Terus udah doa-doa, ya udahlah dolar yang ada coba dulu deh dijual sedapat mungkin, nanti kita cari jalan lagi. Nah pada waktu saya mau ke pasar, ada telepon masuk, "Bu, saya mau datang dong Bu." Saya bilang, "Tunggu ya, saya mau ke pasar dulu, nanti dari pasar saya ketemu kamu." Saya cuma sebentar kok, nggak lama. Ya udah, soalnya saya mau buru-buru ke money changer saudara. Begitu datang apa yang terjadi? Dia bawa uang persis 100 juta lebih saudara. Amin. Nah detik itu saya fotoin, truk, Kris, goal, berhasil. Jadi benar-benar dalam sekejap itu uang satu tumpuk di meja sampai saya shock. Dan itu saya lihat bagaimana Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Kalau Tuhan yang ngundang, Tuhan yang bayar. Amin. Amin. Nah justru dalam kehidupan kita, kalau kita nggak mengenal hati Tuhan, kita nggak akan berani doa yang ya begitu santai aja saudara. Ya,
Di dalam kehidupan ya, saya juga bilang sebanyak, saya ngomong sama orang, kalian tahu nggak, bahwa Tuhan itu suka disusahin, Tuhan itu suka dimintain. Nah, saya taunya dari mana? Yaitu berjalan waktu dengan Tuhan, berjalan kekristenan itu makanya bukan agama, tapi berjalan bersama Tuhan. Betul? Nah, suatu hari saya ingat pada waktu saya tuh sore ngomong begini nih, pada waktu masih dulu ya, masih nyicil mobil segala macam. Saya bilang, Tuhan, ini udah 4 tahun ya, berkat saya kok kayaknya gerimis gitu loh. Buat orang lain sih udah hujan lebat, tapi kalau buat saya itu gerimis, karena sekali ngejebret tuh mainnya ke miliaran, ratusan juta seperti itu. Saya cuman kegelitik di hati saya, cuman ngomong gini, Tuhan, kalau memang berkat ini memang jatah rati memang segini, oke, saya terima, saya nggak akan ngeluh. Tapi kalau berkat saya ternyata dipegangin si jelek tuh, si iblis, karena saya ada dosa, saya nggak mau, tegur aja saya. Baru ngomong seperti itu saudara, mendadak Tuhan tegur. Makanya dalam kehidupan selama kita tidak menyadari keberadaan kita, tidak ada pemulihan. Betul? Mintalah, carilah, ketuklah, itu udah rumusnya seperti itu. Karena Tuhan gak bisa langsung, gak bisa setan langsung, Tuhan lakukan sesuatu tanpa kita minta, karena ada free will. Ya, nah waktu saya ngomong seperti itu, Tuhan mulai negur gini, Rati, sejak kapan saya pakai duitmu? Duit yang mana Tuhan? Itu kamu nyicil mobil. Sejak kapan saya pakai duit kamu? Loh Tuhan, saya nyicil mobil kan begini Tuhan, kau udah berkati aku banyak kan, masa cuman 1 bulan 2 juta aja minta? Kan aku bisa kerja, aku bilang begitu. Kan nggak boleh dong dikit-dikit minta sedangkan aku punya uang. Terus kedua, kamu tuh sejak kapan beli mobil tukar tambah? Oh saya bilang gitu, karena mobil saya kan mobil manual. Kok Ferry bilang begini, capek ya di Jakarta, pegel pakai manual, kalau punya Matic enak, dia bilang gitu. Ya Matic sih enak, duitnya dari mana? Udah tuker tambah aja, bayar 25 juta bisa dapat mobil Matic, kami tuker tambah. Pada waktu menyadari itu saya baru sadar, ternyata Tuhan mengatakan pada waktu kamu beli mobil nyicil, dunia juga bisa lakukan itu. Kalau kamu beli mobil tukar tambah, dunia juga bisa lakukan. Sejak kapan saya pakai duit kamu? Saya langsung shock gitu loh. Saya bilang, hah, Tuhan salah ya? Saya bilang, Fer, ini bener gak sih suara Tuhan? Barusan saya dapat teguran seperti itu. Dia doa, betul kita salah ya. Udah saudara, namanya salah adalah bertobat. Itu aja simple, bertobat benar-benar Tuhan. Benar-benar gak tahu, aku minta maaf sekali. Ternyata engkau suka disusahin. Kalau gitu udahlah Tuhan, katanya kan mobil gak boleh nyicil, gak boleh tukar tambah. Mobil langsung dapat dari engkau. Aku minta mobil baru lah. Udah saya minta. Habis bulan dapat mobil saudara. Amin. Amin. Nah jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Saya cuma ngomong sama kalian ya. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau step ini kita tidak jalankan. Yaitu pada waktu kamu, selama kamu tidak melayani Tuhan, kamu tidak akan bisa kenal Tuhan. Melalui pelayanan kita lakukan, walaupun dari yang dasar, kita akan bisa mengenal hati Tuhan step by step. Saya diingetin mengenai Marta dan Maria ya. Marta itu kan sering dikatakan jangan seperti Marta, jangan seperti Marta, betul? Padahal Tuhan nggak keberatan kok dengan pelayanan Marta gitu loh. Ya kalau semuanya berdoa terus, yang masak siapa saudara? Nanti habis ini ke bawah nggak ada yang masak kan lapar, betul? Perlu pelayanan Marta. Nah sejak kapan pelayanan Marta itu tidak disukai Tuhan? Nah itu yang jadi masalah. Ya, jadi kita bisa lihat pada waktu Yesus datang ya ke Betania seperti itu, dia datang mengunjungi rumah Marta karena Marta itu mengundang Yesus. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan harus melalui itu Marta lebih dahulu. Marta dulu melayani baru kenal Maria. Jadi dengan tanda kutip gini saudara, untuk bisa kenal Tuhan kamu harus masuk di dalam pelayanan. Tanpa melayani Tuhan tidak mungkin kamu akan sampai ke step yang namanya Maria. Tanpa melayani Tuhan kamu tidak mungkin bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi sebetulnya pelayanan Marta, pelayanan untuk melayani Tuhan itu adalah pintu gerbang untuk kamu berjalan dengan Tuhan dengan keintiman lebih dalam lagi. Setuju itu? Nah sejak kapan Marta itu menjadi pelayanan yang begitu bagus menjadi buruk di hadapan Tuhan? Pada waktu dia mulai mengeluh, saya kerja yang itu duduk. Nah sama juga pada waktu kita di dalam pelayanan, jangan sampai hati kita tuh ngedumel saudara. Jangan sampai kita kesel. Pada waktu kita udah gak tulus lagi, gak ikhlas lagi. Nah itu yang Tuhan tegur. Amin.
Nah, jadi dalam kehidupan sama juga, di dalam kamu melayani suami, di dalam melayani anak, di keluarga pun sama. Harus ada ketulusan, harus ada keikhlasan dari kita. Kalau tidak ada namanya breakthrough dalam apapun. Tadi pelayanan saya juga, waktu mereka lihat cara hidup saya seperti itu, mereka bilang, betul Bu, saya menyadari, saya rajin, tapi saya nggak ikhlas. Nah, para istri juga sama, betul Bu Rati, saya benar-benar melayani suami tapi hatiku nggak ikhlas. Masih ada yang namanya kedongkolan, merasa tidak fair dan sebagainya, dan akibatnya ya masalah mereka nggak bisa breakthrough. Kenapa kita perlu tulus, saudara? Kita perlu ikhlas, karena begini saudara, orang yang tulus dan ikhlas, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dan justru makin ikhlas dia nggak akan kehilangan. Saya kasih ada satu suatu cerita saudara ya. Ada suatu keluarga ya di desa itu, bapaknya ngomong begini, aku mau bagi-bagi warisan deh, karena banyak sekali lihat ya, banyak sudah mati kan perebutan warisan, nanti tuntutan, sebelum aku mati lagi hidup aku mau bagi-bagi warisan. Nah ternyata warisan mau bagi apa saudara? Sapinya ternyata dihitung sapinya cuma 19, ya lumayan ya buat di desa 19. Nah dia punya anak 3, terus bapaknya ngomong gini, aku bagi-bagi sesuai dengan apa yang tiap anak beri yang terbaik untuk di dalam bekerja di keluarga. Yang paling utama yang sulung tuh kerja paling banyak. Jadi pada waktu warisan dibagi dia dapat setengah, 50%, ya. Terus kalau yang kedua dapatnya 1/4. Yang ketiga yang masih sekolah begitu dikasih 1/5, ya. Nah dibagi seperti itu berarti kalau yang besar dapat setengah, 19 dibagi 2 kan dapatnya 9,5, betul? Nah yang nomor 2 kan dapat 1/4, berarti nanti 19 dibagi 4 itu dapatnya 4,75. Nah yang nomor ketiga dapat 1/5, 19 dibagi 5 itu dapat 375. Coba kalian hitung, 9,5 tambah 475 tambah 375 totalnya 18. Betul nggak Ibu Ina? Guru pasti lebih cepat. Nah waktu di total 18 kan sisa 1, betul? Itu rebutan saudara, ribut sampai kayak mau pukul-pukulan gara-gara pembagian warisan seperti itu. Bapaknya coba lerai nggak bisa, sampai didengar sama tetangganya. Dia bilang ini keluarga biasa aku kenapa ini pagi kok berantemnya sampai kayak begitu. Ditengok, ditanya, Pak permisi ada apa sampai ribut-ribut? Diceritakan, oh iya ya, gini deh supaya nggak ribut, saya punya sapi saya kasih, dan tetangga itu cuma punya sapi 1 kecil kurus lagi, tapi menjadi 20. Nah sekarang 20 bagi ya, begitu 20 sapi di tangan berarti anak pertama dapat setengahnya, dapat 10, yang kedua dapat 1/4-nya berarti dapat 5, yang ketiga berapa 1/5, 20 1/5 dapat 4, totalin berapa? 19, lebih berapa? 1. Betul gak? Matematiknya hitung deh, tetap lebih 1. Nah begitu lebih 1 ini kasih ke siapa? Ya udah balikin lagi ke tetangga, beres, nggak berantem. Amin. Jadi kalian bisa lihat, melewat ketulusannya dia nggak kehilangan apapun, tapi benefitnya adalah melalui ketulusan dia bisa menyelamatkan satu keluarga untuk tidak bertengkar. Amin. Kita perlu ketulusan dalam kehidupan kita, harus ikhlas. Nah jadi pada waktu cerita seperti itu aku diingatkan lagi bagaimana pada waktu itu terjadi juga di dalam keluarga saya. Pada waktu papa saya meninggal, dia tinggalkan warisan seperti itu. Nah jadi panggil, kan ada pengacara segala macam, anak resmi ya di sesuai kartu keluarga, tanda tangan semua. Dan kebetulan saya anak dari istri pertama, 6 anak, tanda tangan semua. Nah udah tanda tangan untuk ngecek kekayaan papa ada di mana dan akan dibagi. Udah selesai tanda tangan, mereka sodorin kertas yang kedua. Saya bilang apa nih kertas kedua? Oh kertas kedua ini kita akan tuntut, karena pada waktu papa hidup yang kerja adalah koko yang paling besar dengan anaknya yang paling besar, jadi cucu yang paling besar. Kita akan cek duitnya berapa banyak yang mereka dapat. Oh iya, saya bilang gitu. Kedua, soalnya papa saya memang orang berduit, tapi isinya lebih dari 1 saudara. Kalau menurut saya di Jakarta umum udah biasa kayak begitu. Jadi tapi efeknya buat saya, jadi sudah terbiasa untuk lihat kehidupan seperti itu, dan melalui latar belakang seperti itu
saya juga punya perkumpulan kaum istri muda. Cantik-cantik saudara. Baru kemarin saya khotbah di tempat itu. Karena buat saya begini, apakah orang-orang semacam itu nggak boleh diberi kesempatan untuk melihat kasih Yesus? Kenapa saya ngomong gitu? Siapapun orang dilahirkan nggak bisa memilih takdirnya lahir dari mana, betul? Saya tidak mau menghakimi mereka, tapi bagian saya adalah menyalurkan apa yang mereka butuhkan. Buat saya, siapa saya ini yang mau diterima di kelompok mereka? Kan dia tahu Rati itu orangnya lurus, nggak bakal neko-neko. Jadi tawaran apapun nggak akan mempan. Tapi kok mereka mau terima saya yang tipenya lurus sama Tuhan, mainnya rohani lagi, mainnya semua yang namanya semua ada tertulis seperti itu. Nah, jadi buat saya kan orang coba bilang, kok Ibu Rati mau sih kumpul sama mereka? Lah saya kan kesana nggak bicara soal yang begitu-begitu. Yang ceritakan kamu bagaimana melayani orang tua, saya ajarin. Bagaimana mendidik anak, saya ajarin. Saya mainnya di situ. Yang itu saya nggak ngurusin seperti itu gitu loh. Nah mereka itu kalau kalian bisa lihat ya, itu kehidupannya gila-gilaan. Sekali nyabet, Mami Rati lihat mobil, dapat mobil yang gila-gila tuh, dapatnya namanya mobil yang mahal-mahal tuh, yang kayak mobil balap. Saya sendiri udah nggak berapa ingat yang kayak gitu-gitu. Dapat mobil bagus. Nanti kalau mereka facial, sekali facial 20 juta saudara. Saya diajarin, Mami mau ikut nggak? Facial 20 juta. 20 juta daripada buat muka saya, sini duitnya saya kasih buat orang miskin. Saya bilang, saya nggak mau seperti itu. Dan kalau saya pergi sama mereka saudara, saya di upgrade. Kalau enggak, saya di jalan sama mereka kayak orang kampung. Jadi di upgrade, saya di make upin, yang penting bajunya sopan, ya udah saya ikutin aja gitu loh. Kenapa saya tetap membawa mereka? Pasti pada suatu mereka ngalamin masalah, saya tetap akan arahkan mereka ke jalan Tuhan. Nah, di antara mereka itu, saya pernah melayani istri muda seperti itu. Udah selesai dan nangis dibaptis Roh Kudus. Udah baptis Roh Kudus, suatu jalan menuju ke pagar. Sekarang bagaimana? Bu Rati, saya ini harus cerai atau tidak? Saya doa sama Tuhan, Tuhan suruh cerai enggak? Enggak. Kamu ini pendeta sesat loh. Semua pendeta suruh saya cerai. Cuman kamu bilang enggak cerai. Tunggu dulu, saya bilang. Abis ini kamu mau jalan sama saya enggak? Mau jalan. Nah, kalau kamu masih mau jalan sama saya, ya, saya juga minta tolong kamu Kamis sama Senin harus datang. Kamis persekutuan AOC, Senin menara doa. Nah, kamu datang supaya saya bisa ngajarkan jalan-jalan Tuhan. Nah sementara ini saya minta sama kamu, mulai hari ini kamu harus cari pekerjaan. Nah mumpung itu laki-laki itu kan punya uang, ya ambil aja buat modal gitu loh. Ya boleh sekalian ya saudara ya, udah kepalang gitu, modal terserah kamu bikin salon, bikin toko roti, pokoknya kamu harus kerja. Kenapa? Selama kamu nggak punya pekerjaan, kamu akan bergantung terus sama dia dan tidak akan bisa pas. Jalanin aja. Nah ternyata benar dia jalankan sampai setahun, dia bisnis sendiri seperti itu. Saya kasih targetnya 1 tahun, ternyata 2 tahun agak bolot nih orang. 2 tahun dia datang nih, Cik, saya sadar loh bahwa aku salah. Salahnya gimana? Aku mau balikin itu laki-laki. Hah? Balikin kemana? Iya ke bininya. Kamu tahu tempatnya? Tahu, dia bilang begitu. Ya udah coba balikin. Nah kalian tahu nggak kenapa saya ulur waktu sampai 2 tahun? Supaya dia punya dasar bisa mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan akan bisa melakukan apapun yang Tuhan minta. Yohanes 14:15. Betul, tapi kalau dari dasar begitu baru aja langsung dilepaskan, dia nggak punya uang, belum lagi imannya belum nyampe, kasih belum nyara, begitu kehajar badai pasti kolep lagi, balik lagi. Nah saya cuma ngulur waktu, yaitu nungguin aja sampai kapan level cinta dia cukup, dan ternyata 2 tahun dia ngerti, dia mau balikin. Dan benar, dia pergi ke tempat itu, berhadapan, dia cerita, begitu sampai di pagar itu yang isi tuanya udah muka garang. Ngapain kamu kesini? Cici, time out Ci, saya nggak mau berantem, saya udah jadi Kristen. Hari ini saya mau balikin suami Enci. Dilihatin dari atas ke bawah. Lu sadar nggak sih, lu udah pakai laki gue 20 tahun. 20 tahun saudara, memang anakku udah gede-gede. Sekarang anak saya udah gede-gede. Besok saya akan pindah ke Taiwan. Itu laki-laki itu kan udah tua, udah sakit-sakitan juga kan, itu udah buat kamu aja. Boleh nggak diresmiin? Boleh dong, boleh Ibu Nani ya. Buat kamu aja, udah dikasih ya udah diresmikan. Yang resmiin Papi Daniel.
Terus demikian, dan sekarang keluarga itu semua anak-anaknya melayani Tuhan, saudara. Buat kita perlu waktu ya. Kadang-kadang nggak semua jalan mesti pakai jalan keras gitu. Ada jalan-jalan hikmat yang Tuhan kasih yang bisa memenangkan orang-orang. Amin. Amin. Nah, jadi itulah kehidupan saya, karena latar belakang papa saya seperti itu. Jadi buat saya ke kelompok sama mereka nggak asing, udah biasa. Saya juga thank you untuk diberi kesempatan seperti itu. Nah, jadi dalam soal warisan ya, pada waktu itu tuntutan terjadi, saya nggak mau tanda tangan. Saya bilang enggak kok, saya tidak mau tanda tangan yang kertas kedua. Karena apa? Karena ini papa tuh suka kesatuan. Kalau ini kan berarti keluarga berantem, saya nggak mau gitu loh, seperti itu. Dan kalau boleh kasih saya saran, selama papa hidup, yang mau kerja di kantor papa, waktu itu kan saya bekerja, tapi waktu tahun 97 saya bertobat kan saya keluar, saudara, untuk melayani Tuhan. Jadi kakak yang pertama harus masuk lagi kerja sama papa. Sampai akhir hidup papa, yang melayani adalah anak pertama. Berapapun yang papa kasih, kalian mesti setuju. Karena dia yang melayani papa di akhir tua. Seandainya kok, kalau ternyata ada pelayan yang benar melayani papa mama, benar-benar papa tuh berkenan, kalau dia kasih hartanya pun kita nggak boleh komplain. Itu harta papa, seperti itu. Terus dia bilang nih, pokoknya kalau kamu nggak mau tanda tangan, kamu nggak dapat warisan. Saya bilang, nggak apa-apa, ambil aja. Terus saya udah biasa dari tahun 97 hidup tanpa upah dunia. Kalau dengan bagian saya bisa beresin semua, udah jangan berantem. Terus dia bilang, udah kalau gitu kamu lepasin, minta pelepasan hak ahli waris gitu. Nah itu berjalannya waktu, saudara. Jalan waktu seperti itu, setahun kemudian dia tanya, mana surat untuk melepaskan hak kamu sebagai ahli waris? Saya telepon sama mantu saya pengacara, saudara. Ini kamu udah urusin belum? Iya mah, cuman mereka harus berikan dulu berapa banyak yang mereka mau berikan ke mama baru bisa dilepas. Itu kan prosesnya lama. Nah akhirnya waktu datang di keluarga lagi, saya ngomong gini, kok kalau umpamanya koko yang pertama itu lebih kuat dari kamu dituntut sama kakak pertama, aku pun gak akan tanda tangan. Karena apa? Kalian adalah kakak-kakak saya gitu loh. Nah ini kali yang kuat adalah koko yang kedua, seperti itu. Nah kok kalau boleh saya ngomong ya. Dulu kita kalau orang Chinese ya, kalau saya kan orang Hokkien, suara wanita tuh gak dipandang. Mereka anak laki-laki, itu udah jadi mereka punya tradisi seperti itu. Tapi sejak ikut dengan Tuhan, saya nggak takut untuk ngomong apapun. Walaupun efeknya itu bisa digampar kadang-kadang. Saya gampar kamu, tapi nggak kesampaian selalu. Nah, saya ngomong gini, sebelum kita bicara lebih jauh, boleh nggak saya nanya, kok kalau papa kita miskin, kita kan nggak berantem. Ini papa masuk ICU bayar sendiri loh, miliatan. Kenapa papa kaya kita jadi begini? Enggak, kok kayaknya itu bukan hati papa deh. Dan saya tetap tidak mau tanda tangan. Terus akhirnya koko yang kedua diam aja. Ya udah, gimana caranya supaya kamu jangan mengundurkan diri? Tidak boleh tuntut-tuntutan. Ya udah, pembagian yang pertama, kakak pertama nggak boleh dikasih, karena dia udah pasti ngambil banyak. Silakan tanya kakak pertama, kalau dia setuju, saya setuju, nggak setuju, bagian saya ambil aja. Dan puji syukur saudara, tidak jadi berantem. Amin. Amin. Kalian lihat pada waktu kita tulus, kita nggak kehilangan, dibalikin lagi saudara. Tapi dengan dampaknya apa? Keluarga tidak pecah. Sama juga ada yang tetangga itu yang memberikan satu sapinya tidak hilang, tapi dia membawa dampak, dia membawa damai untuk tetangganya, tidak terjadi perpecahan. Amin. Mau hidup dalam ketulusan? Bukankah Tuhan mengatakan hendaklah kau tulus dan cerdik? Betul. Saya katakan kalian tulus boleh, setia boleh, jujur boleh, tapi nggak boleh bego. Amin. Kita tulus itu bukan berarti kita bego saudara, tapi kita punya hikmat untuk bisa menyelesaikan perkara. Nah kita perlu kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kamu nggak bisa menyelesaikan perkara dengan baik. Amin. Maka dikatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia serupa gambar kita, sebabnya kita diciptakan serupa gambar Allah, akibatnya kita berjalan dengan kuasa di bumi. Pada waktu terang Tuhan ada di hidup kita, dimanapun kita berada, tempat itu nggak mungkin bisa gelap lagi. Karena setan udah nggak bisa bekerja semaunya. Amin, amin. Nah, jadi dalam kehidupan kita bisa lihat bahwa kejar kesetaraan dengan Allah, dan kau akan berjalan dengan kuasa di bumi. Kamu akan bisa nikmati semuanya. Maka saya katakan bahwa di dunia kita hidup bukan dari upah dunia. Tuhan juga bisa kasih kita berkat.
Amin. Nah sekarang caranya bagaimana? Untuk hidup dalam berkat Allah, punya integritas, punya namanya karakter Allah, punya kejujuran, kerja keras. Namanya kita anak Allah, bukan berarti kita malas saudara, bahkan kita lebih rajin dari orang dunia. Amin. Kenapa? Secara logika anak-anak Tuhan harus 2 kali lipat dari dunia. Kenapa? Bukankah perintah Tuhan dikatakan kalau kau suruh jalan 1 mile, kamu harus jalan 2 mile. Tuhan kasih kata kita 2 kali kekuatan. Dunia minta baju, kita harus kasih jubah. Pada waktu digambar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Dari hal pengampunan, dalam hal kasih mesti 2 kali lipat. Ditambah lagi, Yesus ada di dalam kita, jadi nggak ada alasan untuk kita kalah. Amin. Siapa yang setuju itu? Hidup di dunia, hidup sekali, mati sekali, surga sekali, neraka sekali. Amin. Mungkin kita bilang, oh nanti di surga hidupku nanti enak, bahagia. Saya bilang di dunia aja udah kalah, mana bisa masuk surga? Kan di surga nggak perlu mujizat. Di dunia ini loh perlu mujizat. Betul? Di surga nggak perlu yang namanya mujizat kesembuhan. Nggak bakal ada penyakit di surga. Penyakit apapun masuk hadirat Tuhan steril. Amin. Dan itu pun sudah nikmati di dunia. Tuhan kan pelayanan saya kan orang-orang miskin, saudara. Itu kan kotor, kumuh, sampah-sampah seperti itu. Lagi COVID pun saya tetap pelayanan. Saya nggak takut. Karena Tuhan ngomong gini, selama kamu membawa hadiratku Rati, itu penyakit virus steril. Steril tuh. Amin. Bagaimana cara berpikirmu, itu yang Tuhan akan lakukan. Maka perkaya diri kamu dengan pengenalan akan Tuhan. Dia Allah yang begitu luar biasa. Dia Allah El Shaddai yang tidak terbatas, Allah yang luar biasa. Di saat ketidakterbatasan kita mentok apapun, dia punya jalan buat kita. Amin. Nah, kedua ya, jadi kita bisa lihat bahwa kuasa itu baru bisa bekerja lagi pada waktu kita hidup selaras dengan namanya karakter Allah. Saya mau bilang bahwa di dalam kehidupan kita, problem apapun itu akan menghasilkan sesuatu yang namanya pengenalan akan Allah. Selama potensi Tuhan, karena pada waktu dia ciptakan semua manusia di dunia, dia tidak dibatasi dengan latar belakang kita. Makanya saya nggak takut melayani para warga penjara dengan suatu pengharapan mereka bisa sukses. Saya nggak pernah takut melayani itu anak-anak pelacur di Tanah Merah. Saya nggak takut melayani orang jenis apapun, biarpun orang cacat. Saya punya suatu kepercayaan bahwa Tuhan tetap memberi kesempatan setiap orang di dunia untuk hidup sukses. Betul? Tuhan nggak pernah dia ciptakan manusia dibatasi, oh hanya orang kulit putih aja yang bisa sukses. Enggak, kulit hitam juga bisa. Tadi kan nyanyi, mata belok, mata sipit, disayang Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan berikan secara fisik pun Tuhan nggak dibatasi. Biar kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki, tetap aja bisa sukses. Contohnya siapa? Nick Fujiwik. Amin. Nah, jadi teorinya pada waktu Tuhan ciptakan semua manusia di dunia, Tuhan kasih semua orang tanpa kecuali adalah potensi untuk sukses ada di dalam. Nah, potensi ini baru bisa keluar pada waktu kamu punya karakter Allah, integritas Allah, kerajinan, excellent spirit. Pada waktu dikeluarkan, kamu akan lihat keberhasilan dicapai kita. Ya, saya tutup di Efesus 2:10. Efesus 2:10 yang ini kita juga mesti menyadari, ya, bahwa Tuhan sudah begitu banyak berikan pada kita dan Tuhan juga berikan kita satu kuasa, satu kebaikan dalam kehidupan kita. Efesus 2:10 dikatakan gini, sebab kita ini buatan Allah, sebab kita diciptakan dalam Kristus Yesus, akibatnya untuk melakukan pekerjaan yang baik. Siapa yang setuju itu? Amin. Sebabnya kita ini buatan Allah, sebabnya kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, akibatnya melakukan pekerjaan yang baik. Semua orang pada waktu terima Tuhan Yesus, nggak heran kalau yang keluar adalah pekerjaan-pekerjaan baik. Karena memang hukumnya seperti itu. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, melakukan pekerjaan baik itu bahasa Inggrisnya the power to produce. Kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Saya cuma mau bilang sama kalian ya, badai apapun, masalah dalam kehidupanmu, tantangan apapun, tekanan apapun, badai tidak akan stop sampai potensi Allah ini keluar. Waktu kamu diproses, kamu tidak menghasilkan karakter Allah, kamu akan berputar-putar di padang gurun. Amin. Melalui tekanan masalah itu harus yang keluar adalah karakter Allah. Baru badai itu bisa stop. Nah, the power to produce itu ya, kita bisa maka kejar kesetaraan dengan Allah supaya itu bisa keluar. Salah satu contoh yang paling simpel ya. Di gereja saya itu opung-opung tuh banyak orang Batak. Ya.
Ya, ada satu opung yang setia sekali datang, tapi dia nggak terlalu banyak ngomong lah, nggak banyak dikenal. Nah suatu hari saya samperin dia, opung, saya dengar dari jemaat lain, opung tuh punya masakannya enak loh. Opung mau nggak masakin Ratih? Pengen cobain masakan opung yang paling enak deh, yang paling menonjol. Iya, opung tuh bisa bikin lontong katanya. Wah, lontong, saya suka lontong opung. Apalagi opung, bapau. Oke, bikinin Ratih bapau. Nanti kalau memang enak nanti Ratih jualin. Terus dia bikin saudara, itu bener, lontongnya enak. Saya mulai nanya, opung namanya siapa yang nama baptis ya? Nauku Naomi. Oh, opung, handphonenya berapa? Kenapa? Nanti kalau Ratih mau pesen kan bisa. Opung tinggal di mana? Di daerah di dekat Rawamangun. Saya catat gitu. Pada waktu bapaunya lontongnya banyak, saya bagiin sama jemaat. Bener saudara, orang pada datang, opung, handphonenya berapa? Opung alamatnya di mana? Dan kalian lihat, pada waktu the power to produce keluar dari opung ini, dia mulai dicari orang. Betul, handphonenya mulai dicari orang, alamat mulai dicari orang. Nah sama juga, Ratih pada waktu saya ngalami tekanan tahun 97, yang keluar adalah kemenangan. Nah hari ini banyak handphone saya dikenal orang. Banyak orang nyari alamat saya untuk konseling. Jadi kalian bisa lihat pada waktu the power to produce, potensi yang dari Allah keluar, kamu mulai dicari orang. Amin. Saya cuma pesan sama kalian, jangan mengejar untuk menjadi nomor satu. Yang kalian harus kejar adalah menjadi satu-satunya ciptaan Allah. Kejar kalian punya talenta, kejar keunggulan kalian. Amin. Kalian nggak coba bilang gini, nggak coba, jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Jadilah dirimu. Di situ kamu akan punya keunikan. Amin. Saya tutup di sini saudara. Kalau umpamanya ikan, ya, ikan itu kalau merasa kalau dia bisa terbang baru keren. Kalau dia punya prinsip seperti itu, seumur hidupnya ikan itu merasa dia adalah binatang yang paling bego. Betul? Selalu lihat, aku nggak bisa terbang, bego. Aku nggak bisa terbang, bego. Padahal ikan kan khususnya apa? Berenang di air, dia punya keunikan. Amin. Maka dalam kehidupan kita ya, ini ada satu yang namanya, ada satu cerita saudara. Bagaimana suatu hari di hutan ya, itu pemimpinnya adalah singa mengambil keputusan begini. Saya mau semua rakyatku di sini anaknya harus disekolahin supaya punya keterampilan. Nah, apa yang dia lakukan? Dia bikin sekolah hutan, terus dari semua binatang yang diambil adalah kera. Karena kera yang paling bijak dan paling dewasa untuk mengawasi sekolah hutan. Nah, pada waktu sekolah jadi dan ditunggu-tunggu semua binatang bersorak-sorai pengen anaknya disekolahin. Nah, pada waktunya sekolah dibuka, semuanya pada masuk. Sekolah lah sebulan, 2 bulan, 6 bulan, kemudian dites. Pada waktu dites pulang, ini ada gajah yang sangat antusias. Dia merasa pasti anaknya menang karena dia adalah binatang yang paling besar, paling kuat. Pada waktu pulang, ditanya, "Nak, gimana hasil tesnya?" "Ayah, gagal ayah." "Kok bisa gagal? Susah, tesnya susah." "Jadi siapa yang lulus?" "Cuman satu." "Siapa?" "Kera yang lulus." "Hah? Kamu sama kera bisa dikalahin? Yang bener aja, belajar lagi. Nanti ayah bantu sama kamu. Harus lulus ya 6 bulan lagi." Ya dia dicoba ayah, 6 bulan lagi dites, gagal lagi. Yang lulus siapa lagi? Kera lagi. Bagaimana mungkin kamu dikalahkan? Udah ayah mau cari, itu ujiannya kayak apa sih? Yang bolak-balik kamu kalah, binatang paling gede bisa kalah. Terus anaknya tuntun, "Mana ujiannya?" Anaknya tunjuk, "Itu ayah, saya disuruh manjat pohon." Kan kera manjat pohon. "Saya nggak bisa ayah." "Bodoh kamu, sini ayah ajarin." Ditarik anaknya, dipaksa suruh nanjak pohon. Berantemlah mereka di bawah pohon. Terus ada burung elang lewat, dia bilang gini, "Kamu tuh kenapa? Biasanya aku kok ini kali berantem." Terus ayah si gajah ngomong, "Ini anakku bodoh, binatang paling besar masa bisa dikalahin sama monyet, manjat pohon aja nggak bisa." Terus burung elangnya bingung, dia bilang, "Gajah, kamu tuh binatang paling besar, paling tinggi, belalaimu panjang. Kalau mau metik buah ngapain manjat sih? Ambil aja pakai belalai kan beres. Tidak usah manjat." Kedua, binatang apa yang bisa bikin kamu lari ketakutan sampai naik pohon? Halo?
Amin. Jadi kita bisa lihat, jadi kita tuh nggak, itulah kelebihan kita, jangan mencoba untuk menjadi pribadi yang lain. Jadilah satu-satunya, bukan nomor satu. Nah, dalam kehidupan saya, kok kalian lihat pelayanan saya itu unik, saudara. Itu menjadi satu-satunya buat saya bersyukur. Dari semua pelayanan Tuhan masih berikan saya untuk pelayanan penjara seluruh Indonesia. Karena hati saya terbeban sama mereka. Maka kenapa saya mulai tampung anak-anak napi untuk supaya mereka punya masa depan. Bahkan kalau di Jakarta saya udah punya komunitas, bagaimana napi keluar itu ada satu persekutuan doa yang nampung mereka, yaitu teman-teman saya yang pria-pria ya. Kalau perempuan sulit untuk mimpin di napi gitu. Dan mereka dibentuk dan mereka kalau udah bagus disalurkan pekerjaan. Amin. Dalam kehidupan jadilah kita apa adanya. Karena Tuhan mau kita bertumbuh bersama Tuhan. Milikilah hati yang tulus. Betul, tapi tulus bukan berarti bego, harus punya kecerdikan dalam kehidupan. Amin ya. Dan saya bersyukur bahwa untuk dapatkan berkat ya. Kalau kalian lihat pelayanan saya kan saya sebutin dari JKI ya. Itu kalau kalian tahu kolektornya kan paling berapa duit, 1,5 juta satu minggu. Itu bayar gaji aja nggak cukup, saudara. Itu ada dapur umum memberikan 150 bungkus. Itu juga ada Bible gratis. Itu juga ada pelayanan lansia. Itu juga membangun rumah orang miskin, lansia segala macam. Dan kita pelayanan penjara keliling itu adalah departemen pengeluaran tidak ada pemasukan. Itu 1 bulan dihitung-hitung saya butuh uang 100 juta untuk pelayanan full 1 bulan. Pertanyaannya, dari mana dana itu? Saya punya prinsip gini. Biarlah hidupmu, saudara, banyak baca firman dan pegang firman jadi rema. Itu adalah janji Tuhan yang tidak pernah expired. Setuju? Dan saya pegang begini, tentara tidak ada yang perang pakai uang sendiri. Tuhan suruh saya kemana, Tuhan yang bayar. Siapa yang setuju? Amin. Udah terbukti. Nah sekarang gini ya, bagaimana caranya untuk hidup dalam berkat Allah? Yang kalian mesti catat satu, apapun tugas kamu, pekerjaan kamu, pelayanan kamu dimanapun, itulah ibadahmu kepada Tuhan. Waktu kamu mengurus suami, itulah ibadahmu kepada Tuhan. Waktu kamu mendidik anak-anakmu, itulah ibadahmu kepada Tuhan. Kerja kamu di kantor, itulah ibadahmu kepada Tuhan. Kamu bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan hanya manusia. Amin. Miliki integritas yang tulus, kerajinan, excellent spirit, hati yang benar, tidak pernah menyerah. Kamu kerahkan seperti itu, saya percaya dunia pasti akan memberkati kita. Jadi biarpun ya kita, dunia tidak bisa gaji kita, tapi selama berkat yang dari Tuhan cukup, itu nggak ada masalah. Amin. Kita bisa hidup dari berkat dari Tuhan. Dan saya buktikan sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan pelayanan di tempat kami. Amin. Mau hidup dalam berkat dari Allah? Hidup dengan integritas yang tinggi, punya karakter yang setara dengan Allah. Kalau kalian berani menyebut nama Tuhan, tadi waktu saya di situ, saya tergelitik dan di sini saya dapat di 2 Timotius 2, dikatakan gini. Tetapi dasar diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berani nyebut Tuhan adalah Tuhanmu. Kamu membawa nama Allah dimanapun. Kamu membawa karakternya Allah. Kamu membawa hatinya Allah. Amin. Jadi terang di tengah kegelapan yang dunia sedang menghajar kita. Kita adalah agen-agennya Tuhan. Di tengah kegelapan, tetap Tuhan yang pegang kedaulatan atas semuanya. Amin. Mau menjadi agen-agennya Tuhan? Amin. Kita bisa punya, Yesus adalah nama segala nama. Nama yang sangat ajaib. Justru tekanan masalah apapun itu akan membawa kita mengenal Tuhan siapa sesungguhnya. Biar dunia bisa lihat bahwa kita punya Tuhan, punya Yesus yang bisa menjawab semua masalah apapun melalui kesaksian hidup kita. Amin. Saya berindu untuk supaya setiap dari kalian dan saya pun bisa menikmati Tuhan di masa-masa ke depan. Tidak usah takut, Tuhan tetap Allah kita yang menyediakan bagi anak-anaknya. Amin. Kita tutup dengan doa ya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih. Kau telah turun ke dunia. Kau telah membuka jalan bagi kami. Kau telah menebus semua dosa kesalahan kami yang secara logika tidak bisa dibereskan oleh kami sendiri. Hanya melalui tangan kasih-Mu Tuhan. Yang paling utama dari berkat semua yang ada, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada satu yang dibawa. Hanya satu yang kalian bawa, berkat yang kalian dapat di dunia adalah keturunan kalian.
Anak-anak kalian tergantung mau bawa mereka ke surga atau ke neraka. Itu tergantung keputusanmu. Saya berdoa, pilih kebaikan, pilih kehidupan, jadi teladan untuk keluargamu. Anak-anak akan belajar iman dari apa yang kau lakukan. Keluarga besarmu akan bisa lihat bahwa sungguh ada Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak tergantung pada dunia karena Tuhan cukupi semuanya. Dia sudah menjadi manusia, dia tinggal di antara kita. Biarlah dalam sisa kehidupan kita yang sudah tidak berapa lama lagi karena Yesus akan segera datang. Dan Indonesia sudah menjadi tempat yang dipilih untuk suatu revival akhir. Saya berdoa, persiapkan diri kita untuk jangan jadi penonton, tapi jadi pelaku. Sebagai pemain di dalamnya. Hidup itu sangat singkat. Pilihlah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Selama kita punya Tuhan, kita tidak usah khawatir. Saat kita punya Tuhan, kita punya firman. Kalau kita punya firman, kita punya iman. Iman yang menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan, dia diam di dalam kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang Sikirata karabasa kata karabasi kirata karabasi. Kirata karabasa kata karabasi kirata karabasi. Setiap jalan Yesus Kau juru selamatku. Kita lihat kecanggihan dari dunia. Dunia punya pengetahuan, dunia punya analisa yang hebat-hebat, dunia punya jalan dan hikmat manusia. Tapi saya katakan, dunia tetap membutuhkan juru selamat. Itu Yesus yang kita bawa di dalam perjalanan hidup kita. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Saya berdoa biar malam hari ini pulanglah dengan satu dimensi yang berbeda. Kita punya Tuhan, kita punya firman, kita punya iman, dan itu cukup mengalahkan dunia. Dia Allah yang hidup. Kita butuh juru selamat. Papa mama kita butuh juru selamat. Anak-anak kita, keluarga besar kita. Mari pada pagi hari ini ambil satu keputusan untuk benar-benar kenal Allahmu. Lewat proses yang kalian jalankan, lewat problem tekanan, justru itu menghasilkan pengenalan akan Allah. Kita punya Allah yang lebih besar dari apapun. Bagaimana kita kenal Allah El Shaddai yang tidak terbatas. Pada waktu kita memiliki jalan yang mentok, yang tidak ada jalan keluar dan sangat membatasi hidup kita, disitulah kita punya Allah El Shaddai. Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak ditinggalkan? Karena kita punya Allah Jehovah Shammah. Pada waktu kita ditinggalkan, kita merasa sendiri.
Disitulah kok kami bisa lihat dia hadir sebagai Allah kita, Jehovah Shammah. Sehingga pada waktu saya kena utang 3 juta US, keluarga saya sudah bawa kami berdua dan didorong di depan pejabat. Mulai hari ini kami sudah putus hubungan. Apapun yang terjadi pada mereka berdua itu bukan urusan kami. Bapak silakan penjarakan atau matiin sekalian. Itu kata-kata saya dengar, saudara. Tapi justru karena itulah, karena kami tahu udah gak ada satupun yang kami mau bergantung. Dan saya juga tidak izinkan diri saya untuk menyusahkan kiri kanan karena kesalahan dari yang dilakukan dalam kehidupan kami. Saya justru pinggirkan papa jauh-jauh dari saya. Semua yang berkaitan dengan perusahaan saya tanda tangan, saya keluar dari situ. Jangan dekati kami, karena kami sudah ada yang tidak ada yang bisa menolong. Dan pada waktu kata-kata dikeluarkan, sempurna sudah, kami ditinggalkan. Tapi disitulah justru kami ketemu Allah yang menerima kami apa adanya. Tapi pada waktu kami ada di tangannya, Tuhan tidak pernah membiarkan kami seadanya. Utang 3 juta US dibereskan Tuhan 3 bulan. Cuma saya mau ingatkan kalian, pengurapan yang saya terima pada waktu awal saya lahir baru, itu bukan hanya untuk memenangkan utang 6 miliar. Sama juga pengurapan pada diri Daud, bukan untuk hanya mengalahkan Goliat, tapi untuk membawa Daud terus menjadi raja Israel. Begitupun pengurapan dan hidup saya. Tahun 97 utang saya dibereskan di Desember, dan Januari perusahaan itu suruh saya balik lagi ke kantor. Tapi saya tahu pengurapan yang Tuhan kasih tidak hanya untuk 6 miliar, tapi now yang kalian lihat, melayani Tuhan di bagian-bagian kesempatan yang diberikan Tuhan. Begitupun saya percaya pengurapan yang Tuhan kasih itu tidak untuk membuat bebaskan masalahmu, tapi Tuhan mau kalian berdiri di panggilan, menjadi ciptaan Tuhan satu-satunya yang sangat unik dan jadi berkat buat keluargamu, buat hidupmu, dan bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Dunia butuh juru selamat. Sepandai-pandainya mereka, sehebat-hebatnya mereka, titik akhir mereka tetap butuh Yesus sebagai juru selamat. Biarlah kita menjadi agen-agennya Tuhan, melihat semua kekacauan dan kita tetap berada di dalam terang Tuhan. Separah-parahnya tempat apapun yang terjadi, tetap kita percaya kita tetap punya Goshen yang Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Kita bersyukur punya Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan itu tinggal di hati setiap anak-anakmu, dan mereka akan berdiri di panggilan mereka masing-masing dan mengejar potensi yang Tuhan sudah kasih. The power to produce akan keluar di tengah masalah dan membuat mereka mencapai garis akhir dan memenangkan semuanya. Dengan hikmat dan kuasa dari Roh Kudus akan memampukan untuk kami berjalan ke kiri dan ke kanan, tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih.